Halo semua, kembali lagi kita bertemu di Infrapedia ID Channel. Kali ini saya akan melaporkan update review tentang stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang khusus berlokasi di sekitar stasiun Padalarang. Nah, ini saya tampilkan sebuah gambar visualisasi mengenai konsep pengembangan kawasan stasiun Padalarang. Mungkin gambar ini tidak terlalu jelas, tapi sedikit menggambarkan bahwa stasiun Padalarang itu nantinya akan dikembangkan menjadi stasiun yang berkonsep TOD atau Transit Oriented Development, yang mana nanti stasiun lama merupakan stasiun kereta api konvensional dengan kereta api cepat yang baru akan saling berintegrasi atau saling berhubungan, dan tentu di sekitar lokasi ini akan banyak mengalami perubahan dan pembangunan yang sedemikian luar biasa. Nah, sekarang saya tampilkan kondisi stasiun Padalarang lama. Ini seperti yang nampak di gambar. Seperti yang nampak saat ini kondisi stasiun Padalarang yang lama dengan jalur kereta apinya yang terdiri dari 4 jalur. Kebetulan saat ini sedang sepi. Saya ambil gambarnya dari jembatan penyeberangan yang mungkin sebagian besar sudah kita tahu bahwa jembatan ini menghubungkan dari sisi selatan stasiun dari Jalan Besar ke kampung belakang di sisi utara, yaitu Kampung Hegar Manah. Dan nampak di sebelah kiri adalah bangunan baru berupa subgrade jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan konstruksinya sebagian besar sudah jadi dan mungkin masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan di sini. Untuk jalur subgrade yang melewati stasiun Padalarang ini posisinya persis sejajar dengan jalur kereta api konvensional, sehingga sangat layak dan sangat dimungkinkan untuk dibuat satu sistem transportasi yang terintegrasi antara kereta api cepat yang baru nanti dengan kereta api konvensional. Saat ini konstruksi masih berlangsung, masih dilakukan. Ada sebagian pekerjaan konstruksi yang masih dilakukan seperti pemasangan beton bertulang yang nantinya akan dicor di sisi sebelah kiri. Nah, itu di bawah itu yang sedang dibuat adalah terowongan khusus orang. Jadi nantinya selama ini warga melintasi stasiun ini dengan melewati jembatan penyeberangan yang nampak sangat terlalu tinggi ya, jadi kurang nyaman. Dan nanti setelah terowongan ini jadi bisa melalui terowongan yang sedang dibuat ini. Sebagian sudah dicor, sebagian masih berupa konstruksi beton bertulang yang masih terbuka. Selain itu juga akan ada penataan saluran air di lokasi ini supaya nantinya tidak menimbulkan masalah banjir karena sistem drainase yang kurang baik. Setelah pekerjaan pembuatan terowongan dan saluran air di sekitar sini nanti selesai, selanjutnya pekerjaan pembuatan subgrade akan dilakukan dan menyambung dari sisi barat dan sisi timur, yaitu dengan konstruksi beton bertulang. Jadi saat ini lebih didahulukan pekerjaan konstruksi yang posisinya berada di bawah atau selevel dengan permukaan tanah. Sedangkan ke sebelah sana ke arah barat masih dibangun subgrade. Jadi belum semuanya selesai, tapi konstruksi ini sudah ada progres, yaitu dengan diisi oleh material berupa tanah batu pasir yang nantinya akan dipadatkan dan disesuaikan elevasi atau ketinggiannya untuk diletak batang-batang rel sebagai jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bisa Anda bayangkan untuk mengisi subgrade ini dibutuhkan volume material yang sedemikian besar. Sedangkan ini jembatan penyeberangan yang sedemikian tinggi ini sebetulnya jembatan sementara untuk memberi akses kepada warga setempat. Ke sebelah sana adalah ke arah timur, ke arah Bandung. Subgrade
yang sudah dibuat, belum diisi oleh material, jadi masih kosong, masih terbuka seperti itu. Subgrade ini cukup panjang dan ketinggiannya pun cukup lumayan, mungkin ada sekitar 5 meter di atas permukaan tanah, sehingga nantinya jika diintegrasikan dengan jalur kereta konvensional lama, mungkin dibutuhkan sarana tambahan seperti tangga atau mungkin eskalator yang lebih modern. Kalau dilihat, posisi stasiun Padalarang ini memang sangat strategis dan tentunya sangat cocok untuk dibuat TOD atau Transit Oriented Development. Nah, ini adalah jalur ke arah barat, ke arah Purwakarta. Sebelah kanannya adalah subgrade, yang kiri masih berupa jalur konvensional biasa, jalur rel. Saat ini kesibukan di proyek tidak terlalu nampak karena mungkin hari sudah terlalu sore, jadi jam kerja sebagian sudah berakhir. Seperti inilah gambaran kira-kira suasana stasiun Padalarang. Fasilitas stasiun yang terintegrasi antara stasiun konvensional lama dengan stasiun modern yang difasilitasi oleh kereta cepat Jakarta Bandung. Tentu dibutuhkan sarana dan fasilitas tambahan lain. Tadinya lokasi area stasiun baru ada di kawasan Wal ini, namun ternyata terkendala atas belum keluarnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga pembangunan TOD Wal ini terpaksa ditunda sambil menunggu kajian rencana tata ruang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nampak di belakang itu adalah jembatan penyeberangan yang sangat tinggi yang digunakan oleh warga untuk menyeberang ke area perkampungan di belakang sana. Jika subgrade ini sudah selesai dan dipasang rel-rel kereta api, tentunya elevasi atau ketinggian subgrade ini akan jauh lebih tinggi di samping jalur kereta api konvensional lama yang sudah ada. Tentu hal ini dilakukan untuk penyesuaian elevasi atau ketinggian karena konstruksi kereta api cepat ini membutuhkan kelandaian yang minim. Konstruksi subgrade ini dibuat dengan sistem konstruksi beton bertulang yang lebar dan tingginya disesuaikan dengan kebutuhan jumlah lajur serta beban kereta api yang nanti akan dipikul di atasnya. Lokasi stasiun Padalarang ini memang lebih memungkinkan untuk dibuat TOD karena lokasinya yang lebih ke arah barat dari kota Bandung dan bisa diakses dari berbagai macam moda angkutan seperti kereta api konvensional, jalan tol. Sumber internal dari Pemda Kabupaten Bandung Barat membenarkan jika rencana pembangunan TOD kereta api cepat Jakarta Bandung ini kemungkinan dipindah ke Padalarang. Ini dikarenakan aksesibilitas dan prasarana di kawasan Padalarang yang sudah terbangun. Kawasan stasiun Padalarang ini dijadikan TOD karena kawasan Wal ini untuk sementara ditangguhkan dulu pembangunannya dan lebih diutamakan pembangunan di wilayah sekitar Padalarang. Lokasi stasiun Padalarang ini didukung dengan kedekatannya dengan area perkantoran pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Perumahan Kota Baru Parahyangan. Nah, sekarang saya berada di sisi luar stasiun Padalarang, tepatnya di dekat pintu masuk dari tanggal 10. Di sini saya melihat ada peta yang dipasang terpampang cukup besar. Peta ini adalah peta kawasan sekitar stasiun Padalarang, di mana ada perubahan sejumlah akses jalan warga. Ini adalah mulut dari terowongan 10 yang sudah selesai dan mungkin masih ada sedikit perapihan atau pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya di sekitar sini.
saya tidak bisa memasuki lebih jauh lagi untuk mendekati mulut terowongan ini karena terbatas pada akses. Jadi saya hanya bisa lihat dari jauh saja. Kira-kira gambarannya ya seperti ini. Saya berjalan ke arah lebih barat. Nah, ini pada posisi sekarang saya ini berpijak di sini adalah bagian puncak atau punggungan dari terowongan 10 tadi. Lokasinya lebih ke arah barat. Kondisinya kondisinya dijadikan jalan akses warga karena ada perubahan jalur, ada peralihan arah. Jalan yang terbuat dari beton. Kondisinya seperti yang nampak. Sebelah kiri itu adalah pagar berwarna biru, pagar akses proyek. Tidak sembarang orang bisa ke sana. Jalan ini adalah satu-satunya jalan dari sisi luar stasiun Padalarang menuju ke arah utara atau ke arah desa Hegermanah. Jalan ini dibuat agak sedikit nanjak dan menikung. Meski ada penambahan stasiun yang direncanakan dibangun di Padalarang, dipastikan tidak akan ada lagi pembebasan lahan. Stasiun ini hanya sebatas tempat transit atau naik turun penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu jika dilihat dari atas adalah mulut terowongan 10 dan ke arah sebelah sana, ke arah sebelah timur adalah stasiun Padalarang. Ini ada pekerjaan yang sedang dilakukan di dekat mulut terowongan 10. Sebagian besar pekerjaan di sini adalah perataan tanah dan pemadatan. Juga ada pekerjaan pembuatan saluran air yang terbuat dari beton bertulang. Terlihat bahwa permukaan tanah yang sudah dipadatkan nantinya akan jadi jalur kereta cepat dan dipasang batang-batang rel. Jadi pada posisi ini tidak memerlukan pier ataupun juga subgrid yang umumnya terpasang di lokasi-lokasi lainnya. Demikian laporan saya dari proyek kereta cepat Bandung Jakarta yang berlokasi di stasiun Padalarang. Video selanjutnya akan saya buatkan lagi. Pantau terus, jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih.